Halo, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel, Rista Karisma. Di video kali ini, aku mau sharing sama teman-teman mengenai salah satu beasiswa yang ada di Provinsi NTB, yaitu beasiswa NTB yang ada di dalam negeri. Nah, jadi kan ada beasiswa NTB yang di luar negeri dan ada di dalam negeri. Nah, untuk beasiswa NTB yang dalam negeri ada 3. Yang pertama ada beasiswa miskin berprestasi, yang kedua ada beasiswa stimulan unggulan, dan yang ketiga ada beasiswa stimulan kerjasama. Nah, untuk beasiswa yang aku ikutin ini adalah beasiswa stimulan unggulan. Sekarang aku mau bahas nih, apa sih itu beasiswa stimulan unggulan NTB dan apa aja sih persyaratan supaya kita bisa ikut di beasiswa itu. Oke, yang pertama kita buka dulu Instagram dari beasiswa NTB dalam negeri. Nah, di Instagramnya ini nanti akan ada link websitenya. Nah, nanti kita tekan itu dan kelihatan nih websitenya. Oke, kita tekan dulu. Nah, seperti ini nih, aku tunjukin di sini ya. Nah, jadi seperti yang aku sebut tadi, beasiswa NTB dalam negeri itu ada 3, ada yang beasiswa miskin berprestasi, ada beasiswa stimulan unggulan, dan juga ada beasiswa stimulan kerjasama. Nah, kita bahas yang beasiswa stimulan unggulan. Oke, nah jadi untuk beasiswa stimulan unggulan ini memang ditujukan untuk masyarakat atau mahasiswa yang berasal dari NTB yang memang membutuhkan bantuan untuk pendidikannya. Tapi untuk beasiswa stimulan unggulan ini bersifat sementara atau lebih stimulan gitu, karena memang diadakan setiap tahun dan berdasarkan anggaran yang ada di pemerintahan daerah NTB juga. Dan mahasiswa-mahasiswa yang dimaksud pada beasiswa ini adalah mahasiswa D1, D2, D3, S1, S2, ataupun S3. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya yang ada di di jenjang itu, teman-teman bisa daftar juga untuk beasiswa stimulan unggulan NTB ini. Nah, jadi juga sepengalaman aku, beasiswa NTB ini ada untuk 2 pembiayaan. Yang pertama untuk SPP, yang kedua untuk penelitian. Makanya baik S2, S3 ataupun S1 yang sedang melaksanakan penelitian itu juga bisa di sini dibiayai. Dan untuk mendaftarkan beasiswa nanti bisa melalui link yang ada di Instagram dari beasiswa NTB dalam negeri. Dan nanti diarahkan ke sana dan ada klik daftar. Dan di sini aku liatin dulu ya untuk link pendaftarannya. Kayak gini. Nah, di sini yang aku liatin ini ada juga nih di sini ada bilang daftar sekarang. Tapi kalau sekarang emang lagi belum ada pembukaan, jadi nggak bisa daftar. Nah, tapi di sana dia akan ditekan di sana dan ada beberapa hal-hal yang perlu dipenuhi untuk mendaftarkan diri di beasiswa ini. Nah, sekarang aku jelasin persyaratannya ya. Ini aku tampilin beberapa persyaratannya. Ini poster persyaratan dari beasiswa stimulan unggulan NTB. Yang pertama, kalau kita lihat dari persyaratan khusus, itu pertama mahasiswanya harus memiliki KTP atau surat domisili dari NTB. Nah, yang kedua, teman-teman juga harus punya KTM. Nah, yang ketiga, ada KHS semester akhir dari teman-teman. Nah, yang keempat, harus punya buku rekening karena nanti untuk proses pencairannya. Nah, kalau aku saranin itu kalau buku rekeningnya itu dari Bank NTB Syariah tuh, supaya proses pencairannya juga lebih cepat. Nah, kemudian ada surat keterangan masih aktif kuliah dari kampus. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya mau mendaftarkan beasiswa ini, teman-teman minta surat keterangan aktif kuliah juga di kampus teman-teman. Nah, selain dari adanya surat aktif kuliah, teman-teman juga bisa minta surat rekomendasi untuk mengikuti beasiswa stimulan unggulan yang diadakan oleh Provinsi NTB. Dan selain itu, teman-teman juga harus punya surat pernyataan besaran biaya kuliah yang ditetapkan oleh kampus teman-teman, misalnya per semester berapa, kayak gitu. Nah, kan tadi aku bilang ada yang pembiayaan untuk SPP dan juga ada yang pembiayaan untuk penelitian. Bagi teman-teman yang
ingin dibiayakan penelitian atau mengikuti untuk pembiayaan penelitian, di sini ada syaratnya juga, syarat khususnya, yaitu harus ada surat rekomendasi dari pembimbing penelitian dari teman-teman. Nah, kemudian ada teman-teman harus menyiapkan proposal dan RAB yang disetujui juga oleh pembimbing penelitian teman-teman. Oke, kerasa banyak ya. Nah, tapi untuk seterusnya ini ada yang untuk S2 dan ada yang untuk S3. Nah, teman-teman bisa baca sendiri. Dan nanti aku taruh linknya juga di description box di bawah untuk website dari beasiswa NTB nih. Biar teman-teman juga bisa langsung ke websitenya dan mengeksplor sendirilah tentang beasiswa NTB ini. Kayak gitu. Oke, setelah teman-teman mempersiapkan beberapa berkas-berkas yang diperlukan untuk mendaftar, nah, aku saranin untuk semua berkas-berkasnya itu lengkap dan memang benar-benar punya teman-teman kayak gitu. Nah, nanti teman-teman kan daftar di websitenya dan nanti akan diarahkan ke link Gform untuk pendaftarannya. Nah, di pendaftaran itu teman-teman masukkan semua identitas teman-teman dan juga file-file yang diperlukan untuk mendaftar. Nah, setelah mendaftar dan memasukkan berkas-berkas kayak gitu, nanti teman-teman tinggal nunggu hasil dari seleksi tahap 1. Itu tahap 1 adalah seleksi berkas. Nah, baru setelah ada pengumuman seleksi tahap 1 nanti diinformasikan di Instagram dari beasiswa stimulan unggulan ini atau beasiswa NTB dalam negeri. Dan setelah itu baru ada seleksi wawancara. Nah, di wawancara itu nanti akan ditanya beberapa hal, dan kalau sudah selesai wawancara baru ada pengumuman seleksi tahap wawancara, dan barulah teman-teman jadi awardee dari beasiswa stimulan NTB kayak gitu. Dan nanti akan ada hal-hal yang perlu diurus lagi setelah itu, ada harus penandatanganan, kemudian print lagi, fotokopi lagi buku rekening dan sebagainya, supaya bisa proses pencairan dari beasiswa itu lancar kayak gitu, dan nanti langsung masuk ke rekening teman-teman. Oke, ada beberapa pertanyaan juga yang sering ditanyakan pada beasiswa ini. Nah, kalau misalnya beasiswa ini tuh untuk seluruh semester atau bagaimana, ataukah kita sudah sampai beasiswa ini menampung semua pembiayaan kita sampai selesai kuliah atau gimana? Jadi jawabannya enggak. Nah, karena memang bersifat sementara dan stimulan, dan kadang juga satu orang itu nggak 100% diberi, ada juga yang 50% dan sebagainya. Ingat, kembali lagi tergantung dari anggaran dari pemerintah daerah NTB itu kayak gitu. Jadi nggak sampai akhir kita kuliah kayak gitu, tapi di satu semester aja. Oke, kalau misalkan teman-teman ada yang masih belum bisa dimengerti atau ditanyakan, bisa di komen di bawah ya, supaya mungkin aku bisa jawab dan bisa respon satu-satu. Nah, sekian dari video kali ini. Aku harap video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, share ke teman-teman kalian juga kalau misalnya video ini bermanfaat dan bisa menambah beberapa pengetahuan teman-teman tentang beasiswa NTB. Dan jangan lupa subscribe. Terima kasih.